Sebagai negara yang berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, Indonesia merupakan negara dengan gunung berapi terbanyak ketiga di dunia. Seperti dilansir World Atlas, Amerika Serikat adalah negara yang paling banyak memiliki gunung berapi, yaitu sebanyak 173 gunung berapi. Gunung-gunung tersebut banyak ditemukan di Alaska dan terjadi erupsi hampir setiap tahunnya. Di Indonesia sendiri, beberapa gunung berapi masih aktif dan sering mengalami erupsi. Salah satu gunung berapi yang letusannya pernah menggegerkan dunia adalah Gunung Krakatau, dan gunung yang belum juga berhenti erupsi adalah Gunung Merapi. Berbicara mengenai sebuah tempat yang masih alami, dihuni oleh satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang masih rimbun, udara lembab dikarenakan cahaya matahari yang terhalang oleh rimbunnya pepohonan, lokasi yang sangat disukai oleh makhluk gaib untuk bersemayam dan tinggal. Sehingga tidak heran bila yang lekat dengan cerita mistis ataupun mitos-mitos yang masih sangat dipercaya masyarakat di sana dan juga mengharuskan para pendaki untuk mematuhinya. Ada pula kisah yang selalu terulang dari waktu ke waktu, yaitu hilangnya pendaki. Mungkin sudah ada ratusan kasus mengenai pendaki yang hilang. Lalu apa penyebab mereka bisa sampai hilang? Dan kenapa ada pendaki yang bisa keluar, ada juga pendaki yang tidak bisa keluar? Kali ini kami akan menjawab rasa penasaran pemirsa dengan pengetahuan yang kami miliki. Keindahan alam yang ditawarkan oleh gunung memang sudah tidak diragukan lagi. Walaupun untuk mendapatkan pemandangan yang indah, harus rela untuk lelah dan berjuang untuk mencapai puncak. Jalan yang terjal, licin, dan berbahaya tidak mematahkan tekad untuk mendaki. Mungkin itu yang ada di benak para pendaki. Barang yang harus dibawa pun tidak sedikit. Hal ini menyebabkan fisik benar-benar diuji dan tenaga benar-benar terkuras. Ada dua faktor penyebab pendaki hilang ketika melakukan pendakian. Ada yang dikarenakan kesalahan dari orang tersebut, seperti melanggar pantangan atau melanggar peraturan yang ada di gunung itu, sehingga membuat makhluk halus yang ada di sana merasa terusik. Penyebab kedua, karena pada saat itu pendaki sedang dalam keadaan lengah, pikirannya kosong karena terlalu lelah. Bisa juga karena pada hari itu sedang ada aktivitas dari makhluk halus yang ada di gunung itu, dan tidak sengaja membuat pendaki secara tidak sadar masuk ke ruang dimensi lain. Tujuan apa yang sebenarnya diinginkan penghuni gunung sehingga sampai membuat pendaki hilang atau masuk ke alam mereka? Secara ruh, pendaki ini memang diinginkan oleh makhluk halus yang ada di tempat itu, atau mereka akan dijadikan budak jin sebelum dimasukkan menjadi anggota dari kelompok jin di sana. Pertanyaan selanjutnya, kenapa dari cerita para pendaki yang bisa keluar selalu ada cerita mereka ditawari makanan dan minuman? Makanan dan minuman ini adalah sarana untuk mempercepat mereka masuk ke dunia gaib. Karena saat pendaki ini lontang-lantung di alam mereka, masih ada kemungkinan untuk mereka bisa keluar, sehingga makanan dan minuman ini bisa mempercepat dan membuat mereka secara permanen tinggal di sana. Dengan kata lain, tidak bisa keluar dari dimensi lain selamanya. Walaupun tidak menggunakan sarana tersebut, makhluk halus sangat mudah membawa manusia ke alam mereka. Yang sudah kami sampaikan tadi, mengapa ada pendaki yang bisa keluar dari dimensi lain? Pendaki ini dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi di ruang dimensi lain. Bisa juga karena keteguhan pikiran mereka dan keinginan untuk bisa kembali. Ada juga kasus bantuan leluhur di gunung itu masih menginginkan pendaki yang hilang ini untuk bisa selamat atau keluar dari ruang dimensi lain. Pertanyaan yang membuat penasaran adalah apakah benar di setiap gunung ada pasar gaib dan bagaimana perwujudan pasar ini. Menurut pengetahuan spiritual kami, setiap gunung di Indonesia, terutama Pulau Jawa, pasti memiliki pasar gaib. Perwujudan dari pasar gaib ini sama dengan pasar tradisional yang ada di alam manusia. Pendaki juga bisa hilang ketika mereka berlokasi di pasar gaib ini.
Bisa karena mereka secara tidak sadar melewati portal atau pintu gaib masuk ke ruang dimensi lain, atau pendaki berlaku sembrono dan melanggar peraturan yang ada. Percaya atau tidak, manusia memang hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata atau makhluk gaib. Sehingga agar terjadi keselarasan di dalam kehidupan, kita harus menghormati keberadaan mereka. Menghormati bukan berarti menyembah, tetapi lebih kepada mengikuti aturan yang ada sekitar kita. Jangan berlaku sombong dan menentang keberadaan mereka. Apabila ingin kehidupan damai tanpa ada gangguan dari makhluk halus, pesan untuk para pendaki, sebaiknya sebelum mendaki mempersiapkan baik secara fisik, mental, maupun perlengkapan. Dan juga perlu dijaga perilaku atau sopan santun ketika berada di gunung.